Hai, selamat malam. Selamat berjumpa dengan saya di channel Senandung Malam. Malam ini saya akan menceritakan sebuah kisah mistis yang saya ambil dari akun Twitter yang bernama @ny_septian yang berjudul Tenung Pring Sedapur atau Teluh. Jika kalian ingin membacanya langsung, silakan kunjungi akun Twitternya. Dan juga jangan lupa follow akun si penulis. Akun penulis saya akan sertakan di kolom deskripsi. Dan juga jangan lupa buat kalian, sebelum mendengarkan ceritanya, silahkan subscribe dahulu channel saya dan juga jangan lupa untuk like. Demi kenyamanan bersama, nama dan tempat sengaja saya rubah. Yang jelas kejadian ini menimpa tetangga dekat kami. Sebenarnya kalau kita berpikir realistis, semua bisa dinalar. Namun bagaimana jika sesuatu yang tak masuk akal terjadi di depan mata kita? Masih mau mengelak? Itu adalah hak Anda. Yang jelas saya mau menceritakan satu keluarga yang habis meninggal satu persatu dalam 1 tahun ini. Meninggal karena tenung pring sedapur atau teluh. Sementara tersisa hanya seorang, yaitu anak sulung keluarga tersebut. Sebut saja keluarga Suryoko yang terdiri dari 4 orang. Sang bapak sebut saja Pak Suryo, istrinya Buming, anak sulungnya Yoko, dan si bungsu Radit. Dulunya mereka adalah keluarga yang bahagia, dengan rezeki yang selalu mengalir. Banyak anak-anak pengangguran di lingkungan kami diajak bekerja untuk keluarga ini. Pak Suryo adalah sosok yang ramah. Setiap kali lewat di depan rumah kami, selalu menyapa. Bahkan setiap kali mobilnya rewel, bapakkulah yang mengatasinya. Karena selain orang pintar, bapakku adalah seorang montir. Selain keluarga yang bahagia, mereka adalah keluarga yang teguh pendirian dan tak silau dengan harta. Pernah suatu hari saat di lingkungan mereka akan didirikan sebuah klinik kesehatan yang sekarang berkembang menjadi rumah sakit swasta, hanya keluarga inilah yang menolak menyerahkan tanahnya meskipun dengan iming-iming uang yang lebih besar dari harga yang seharusnya. Mereka tidak mau menipu perasaannya sendiri dengan uang, hingga suatu hari tiba-tiba Buming jatuh sakit. Memang sudah sejak lama Buming menderita diabetes, namun kali ini kondisinya banyak menurun, hingga mengira akan segera wafat. Buming berpesan agar Mas Yoko segera menikah, mengingat usianya sudah kepala 3. Kalau soal jodoh, memang Mas Yoko adalah orang yang sulit, karena baru-baru ini Mas Yoko fokus hijrah, membantu perekonomian keluarga. Sebelumnya, Mas Yoko adalah pemuda yang tak mengerti apa itu bekerja. Hobinya hanya main kesana kemari tak jelas. Hingga waktu itu Mas Yoko menyadari kesehatan ibunya sudah tak seperti dulu lagi. Akhirnya Mas Yoko berjanji, jikalau sudah bertemu jodohnya tak akan berlama-lama menunggu. Saat Mas Yoko lagi tekun-tekunnya bekerja keluar kota sebagai pedagang, bertemulah dia dengan seorang gadis. Panggil saja namanya Mbak Rita. Nah, berawal dari sinilah bencana itu terjadi. Di awal-awal perkenalan, Mbak Rita dikenal sebagai sosok yang baik, sayang, dan penuh perhatian kepada keluarga Suryoko. Meskipun tak terlalu akrab dengan masyarakat sekitar, saya meyakini bahwa pasti dia wanita yang baik, karena Mas Yoko yang sekarang adalah pemuda yang sangat baik. Perkenalan mereka cukup singkat, tidak ada setahun, hingga tiba-tiba Mas Yoko datang ke rumahku untuk mencari bapak, dengan tujuan mencari hari baik untuk pertunangan dan pernikahannya. Bapakku pun sempat kaget dan meledek. "Sudah benar-benar berani nikah ya Mas?" Mas Yoko menjawab, "Alah iya, memang sudah waktunya Pak Dar." Lalu mereka saling tertawa dan melanjutkan pembicaraan. "Calonnya orang mana Mas?" "Alah dekat saja Pak, SNKL." Bapak tiba-tiba ekspresinya berubah kaget dan diam seketika. Mas Yoko merasa ada yang aneh, lalu bertanya, "Ada apa Pak? Kok kaget?" "Hehe, nggak apa-apa Mas.
Ya selanjutnya gimana? Jawab bapak. Saya mau minta tolong dan carikan hari yang baik untuk lamaran dan nikahan, Pak. Bapak mengangguk pelan lalu menjawab, sebenarnya semua hari itu baik mas, apalagi hari Jumat. Tapi ya namanya orang Jawa, harus patuh aturannya hidup di tanah Jawa ya mas. Oh alah, iya pak, betul. Mas, sebelumnya saya minta maaf, weton Anda sama calonnya hari apa? Mas Yoko pun menyodorkan kertas yang bertuliskan weton mereka. Setelah membaca, bapak manggut-manggut. Lalu bapak berkata, kalau wetonnya baik mas, yang penting tidak wage sama pahing. Menurut hitungan Jawa, weton pahing itu tidak bisa bersatu. Kalau sampai bersatu, bisa terkena musibah. Musibah tidak harus bertaruh nyawa mas, terkadang juga rezekinya yang mati. Mas Yoko merasa lega karena satu syarat lolos dengan baik. Selanjutnya, Mas Yoko bertanya, kalau arahnya gimana pak, baik apa tidak? Bapak terdiam sejenak sambil bergumam, sebelumnya minta maaf mas, kalau menurut hitungan Jawa, arah perjodohan ini utara, barat, selatan, timur. Gak bagus mas. Mendengar itu, Mas Yoko sedikit kecewa. Namun karena keinginan yang kuat untuk mempersunting Mbak Rita, Mas Yoko tetap berupaya. Dia bertanya kembali, apa gak bisa diusahakan pak? Lalu bapak berdiri dari duduknya, pergi mengambil dupa lalu membakarnya dan ditancapkan di tanah depan pondok. Sambil mondar-mandir sembari berpikir keras, kemudian bapak berkata, bisa mas, tapi ada syaratnya. Tidak berat, hanya saja harus bisa percaya. Maksudnya gimana pak? Tanya Mas Yoko. Cukup rasa percaya jika nantinya akan baik-baik saja. Mas, nanti akan saya carikan jalan keluarnya. Insya Allah saya sanggup pak. Ya sudah mas, besok sore mas kesini lagi. Malam ini nanti saya tirakatkan dulu cari solusinya. Gak apa-apa kan? Tanya bapak. Iya pak, tidak apa-apa. Setelah itu Mas Yoko beranjak pergi. Bapak pun mulai mempersiapkan tirakatnya. Tirakat di sini adalah lebih ke tidak tidur sambil memohon kepada Yang Maha Esa agar mendapatkan pertolongan. Semalaman bapak tidak tidur hingga keesokan harinya. Waktu yang dijanjikan tiba, yaitu sore hari. Mas Yoko datang dengan Pak Suryo. Setelah mereka masuk dan dipersilakan duduk, bapak membuka percakapan dengan membakar dupa. Pak Suryo, sebelumnya saya minta maaf. Tidak maksud mendahului takdir Yang Maha Esa, tapi kewajiban saya hanya saling mengingatkan supaya semuanya bisa berjalan lancar. Oh alah, ya mas, saya malah berterima kasih sekali sudah dibantu. Yang penting anak saya bisa menjalani pernikahan dengan selamat, sehat, segar, bugar, kata Pak Suryo. Amin, jawab bapak. Begini Pak Suryo dan Mas Yoko, jalan yang harus kalian tempuh adalah tidak besanan. Artinya begini, Mas Yoko tetap menikah tapi kedua orang tua masing-masing tidak boleh dipertemukan, apalagi berbesanan. Jadinya saya menikah sendirian pak, tanpa ditemani orang tua, tanya Mas Yoko. Benar mas, tak cukup itu. Nanti minimal kalau belum 5 tahun, orang tua kedua keluarga tidak boleh bersilaturahmi ke rumah masing-masing besan. Mas Yoko nampak bingung memutuskan, namun tak mungkin kalau dia harus mundur. Ya sudah pak, apapun saya lakukan. Yang penting bisa hidup berumah tangga dengan selamat semuanya. Setelah itu, bapak memberikan catatan hari baik untuk Mas Yoko. Pak Suryo pun hanya mengiyakan asal anaknya bisa segera menikah. Selain itu, bapak juga menjelaskan hal-hal apa saja yang perlu dilakukan menjelang hari pernikahan itu. Seperti hanya cukup membawa batur manten atau pengiring mempelai secukupnya. 1 bulan kemudian, tibalah acara pernikahan Mas Yoko. Aku mendapat undangan sebagai pengiring mempelai pria.
Kami beserta rombongan bersama-sama ke sana menggunakan beberapa mobil. Aku dan Bapak ada di satu mobil. Perjalanan memakan waktu 30 menit. Sesampainya di sana, semua tampak wajar dan baik-baik saja. Bahkan aku baru tahu kalau ternyata Mbak Rita itu adalah seorang perawat di salah satu rumah sakit besar di kota dingin. Waktu itu kulihat memang benar Mas Yoko tidak didampingi orang tuanya. Hanya beberapa saudara dekat dan teman-temannya saja yang hadir. Selepas acara resepsi, kami semua pulang dengan penuh doa agar rumah tangga Mas Yoko berjalan dengan baik, berkah, barokah, dan bahagia. Terlebih lagi bapakku dengan cemas berharap ini yang terbaik. 3 bulan berlalu. Mas Yoko masih sering terlihat pulang pergi di rumahnya. Bahkan kali ini Mas Yoko menaiki mobil baru. Aku bersyukur karena berpikir mungkin setelah menikah rezekinya semakin lancar. Hingga suatu hari ku dengar kabar bahwa istrinya Mas Yoko mengalami keguguran. Setelah kabar itu mereda, tiba-tiba kembali terdengar kabar buruk. Booming, kondisinya menurun drastis dan harus dibawa ke rumah sakit. Banyak tetangga yang menjenguknya saat opname. Namun tak ada yang melihat keberadaan Mbak Rita di sana untuk menunggui mertuanya itu. Para tetangga tak ada yang berpikir lain, selain menerka-nerka. Mungkin pasca keguguran belum pulih kondisinya. Setelah beberapa hari dirawat, Booming sudah boleh pulang namun harus benar-benar istirahat total. Para tetangga dekat silih berganti datang menjenguk. Namun masih sama, tak ada satupun yang melihat keberadaan Mbak Rita. Dari sini warga mulai bergunjing. Ada yang berkata, punya menantu perawat giliran mertua sakit gak kelihatan sama sekali. Ada pula yang nyeletuk, udah dapat mobil baru gak mau menanyakan kabar mertua. Mendengarnya aku merasa miris. Aku merasa seharusnya semua baik-baik saja. Tapi kenapa para tetangga ini nyinyir sekali? Kataku dalam hati. Kulihat semakin hari pun Bapak menjadi risau atas ulah para tetangga ini. Bapak merasa tak ada yang keliru dengan upaya yang dilakukan untuk Mas Yoko. Hingga suatu hari, kulihat Mas Yoko datang dengan istrinya. Hatiku merasa lega. Fakta ini mematahkan nyinyiran para tetangga. Mungkin memang benar kalau setelah keguguran Mbak Rita belum pulih. Namun kenapa lama sekali pemulihannya? Batinku. Lebih dari 3 bulan setelah kabar keguguran itu, aku baru melihat Mbak Rita hari itu. Setelah itu, berhari-hari kabar nyinyir warga tak kudengar lagi. Namun, tiba-tiba suatu pagi, di musola kudengar pengumuman lewat toa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa innalillahi roji'un. Pengumuman kepada warga RT 0203 lingkungan SR, Booming istri dari Pak Suryo sudah diambil kembali oleh Allah sekitar jam 4.30 tadi pagi. Terima kasih. Aku terkejut, namun tak berpikir negatif karena memang Booming sakit sejak lama. Di rumah duka, keluarga yang terlihat hanya Pak Suryo, Mas Yoko, dan Radit. Lagi-lagi Mbak Rita tidak muncul. Yang kulihat paling terpukul adalah Mas Radit, karena selama ini dialah yang paling dekat dengan ibunya. Air mata terlihat membanjiri wajahnya. Matanya sangat sembab. Berkali-kali dia panggil, "Bu, Ibu, Ibu." Mas Yoko terlihat lesu dan Pak Suryo berusaha tegar meski air matanya tak berhenti menetes. Ketika prosesi pemakaman selesai, semua warga pulang ke rumah masing-masing. Aku dan Bapak mulai membicarakan kejadian yang menimpa Mas Yoko. Mulai istrinya keguguran hingga Booming yang meninggal hari ini. Jodoh, mati, rejeki sudah ada yang ngatur, tidak perlu khawatir. Semoga Mas Yoko diberi sabar, kata Bapak. Lah iya Pak, aku heran, kenapa menantunya gak kelihatan? Katanya sejak Mak Ming sakit, datang cuma sekali. Jawabku, Allah gak tahu nak, bukan urusan kita, didoakan yang baik-baik saja. Sejak itu kulihat Mas Yoko bekerja lebih keras, berdagang apapun yang sedang musim, mulai dari buah durian dan susu segar rasa buah. Pernah sekali aku membeli susu dagangannya, lalu dengan lancang aku menanyakan,
Mas, sekarang tinggal di mana? Kok lama nggak kelihatan? Sekarang aku nggak di SR mbak, aku di JTLG cari lokasi. Wah, bagus itu mas, semoga lancar usahanya ya. Amin. Makasih mbak. Oh iya, kalau kamu mau jualan, aku siap jadi supplier ya mbak. Iya mas, gampang, nanti aku bantu jual di online. Setelah percakapan itu, ada 1 bulan Mas Yoko tidak ada kabarnya. Yang sering kutemui kini adalah Pak Suryo. Setiap pagi, aku bertemu beliau di tempat tukang sayur. Beliau sedang berbelanja untuk memasak sendiri. Belanja pak, sapaku. Oh alah, ini tadi Mbak En. Iya mbak. Mau gimana lagi, sekarang gak ada istri. Apa-apa sendiri mbak. Yang sabar ya pak, kenapa tidak beli sayur matang saja? Enggak mbak, Radit minta sayur bening saja, gampang. Kalau lagi sakit memang aneh-aneh mintanya. Dari percakapan itu aku baru tahu kalau ternyata Radit sedang sakit. Dan Pak Suryo cerita kalau sekarang Mas Yoko menggantikan pekerjaannya sementara demi merawat Radit. Pak Suryo bercerita, semenjak kepergian ibunya 20 hari lalu, Radit susah makan dan sering sakit. Padahal baru saja Radit wisuda, namun justru semangat hidupnya seperti lenyap bersama perginya sang ibu. Genap 1 bulan sudah Buming meninggal. Saat aku duduk-duduk di teras rumah, tiba-tiba kulihat mobil sedan hijau yang bodinya sudah tak sedap dipandang melaju dari gang arah rumah Pak Suryo. Dari kaca kemudi terlihat jelas itu Mas Yoko. Di sebelahnya ada Pak Suryo dan di jok belakang ada Radit yang terkulai lemas. Hatiku sudah was-was, kenapa lagi ini? Kemana mobil mewah Mas Yoko? Lalu aku pergi berlari ke belakang mencari bapak, guna menanyakan hal itu. Pak, mobil Pak Suryo ganti sedan tadi, hijau jelek reot semua, tanyaku ke bapak. Iyalah, apa kamu tidak tahu? Ya, baru ini aku tahu pak, lah mobilnya silver kemana? Sebelumnya Pak Suryo punya mobil sendiri warna silver dan Mas Yoko punya mobil mewah warna putih. Bapak menjawab, sudah dijual buat berobat Radit. Radit itu habis sakit, operasi usus buntu. Aku terkejut, lalu berpikir untuk mencari informasi yang lebih akurat ke bekas kakak iparku, yaitu sahabat karib Mas Yoko. Panggil saja Mas Gembos. Mas, tanyaku, Mas Radit sakit ya? Mas Gembos pun menjawab, iya non, sejak ibunya meninggal, dia susah makan. Mau makan pun cuma mie instan. Ya Allah, kasihan banget ya mas. Tadi aku lihat Pak Suryo sama Mas Yoko naik mobil, ada Mas Radit di jok belakang. Mereka mau kemana mas? Mas Gembos menjawab, mau ke rumah sakit baptis, katanya bekas operasi pertama infeksi non. Sebab Radit susah diatur makannya, disuruh puasa soal makanan pantangan gak bisa. Astagfirullah, kok sampai kayak gitu? Apa gak ada yang merhatiin makanannya? Istri Mas Yoko kan perawat, apa dia gak bantu mengurus Radit? Kamu belum denger ya? Aku kasih tahu ya. Sejak Buming sakit parah, dia sudah gak pernah mau diajak ke sini. Tahu kenapa Buming sampai drop? Aku pun menggeleng. Mas Gembos melanjutkan perkataannya. Karena si Rita minta mobil baru. Terus Mas Yoko minta uang ke bapaknya untuk beli itu. Mereka ini sudah mau cerai non, karena Rita ini serakah sama harta mertuanya. Peduli asal Mas Yoko dapat uang, sampai rela jualan duren dan susu itu ya gara-gara si Rita. Mobil pribadi Pak Suryo habis, padahal mereka orang baik, suka ngasih kerjaan kami para pengangguran. Sekarang malah habis-habisan gak punya apa-apa. Aku terkejut mendengar kabar itu. Ternyata selama ini tak seindah yang kulihat. Benar kata para tetangga bahwa Mbak Rita bukan orang yang baik. Keesokan harinya, sedan hijau itu berbelok ke gang rumah kami. Dari dalam turunlah Mas Yoko. Mbak En, Bapak ada? Oh ada mas, sampai dari mana mas?
sini duduk dulu. Setelah duduk, Mas Yoko bercerita. Saya dari Kotaka, Mbak. Nata kontrakan buat Radit. Loh, bukannya Radit sakit? Kok malah kontrak, Mas? Iya, Mbak, biar dekat dari rumah sakit. Jadi kalau mau kontrol atau berobat, nggak perlu bolak-balik. Kan lumayan jauh, Mbak, kota B sama K. 1,5 jam, Mbak. Kasihan Radit kalau kelamaan di jalan. Oh, iya, Mas, betul juga. Lah, Pak Suryo di mana, Mas? Sementara jagain Radit, Mbak. Setelah percakapan itu, Mas Yoko mengatakan tujuannya bahwa dia datang untuk servis mobil. Lalu Bapak mulai mengutak-atik mobil Mas Yoko. Setelah selesai, Mas Yoko berpamitan pulang untuk mengambil baju-baju Radit dan Pak Suryo. Mbak, aku pulang dulu ya, pamit Mas Yoko. Oh iya Mas, saya doakan semoga Mas Radit cepat pulih ya Mas. Amin. Setelah itu, berhari-hari kulihat sedan hijau itu pulang pergi melintasi gang rumah kami yang saling bertemu di perempatan kecil depan rumahku. Hingga genap 3 bulan lamanya, hingga suatu hari genap 100 hari kepergian Buming. Di musola depan rumahku, tiba-tiba para pemuda berkumpul. Aku yang masih baru bangun tidur terkejut saat melihat dari jendela. Semua orang bergotong royong mengeluarkan kursi plastik dan menaikkannya ke mobil pickup. Pertanda ada rumah yang sedang berduka. Lalu aku keluar menghampiri. Mas, siapa yang meninggal? Mas Gambos yang juga ada di sana menyahut. Radit, Non. Innalillahi wa innalillahi roji'un. Ya Allah, aku heran dan sedih. Kenapa bertubi-tubi keluarga Pak Suryo mendapatkan ujian berat? Masih 100 hari lalu Buming meninggal, kini Radit. Namun masih sama aku berpikir positif. Mungkin memang sudah takdir. Radit tidak mampu melawan sakitnya. Aku terduduk lemas, lalu Mas Gembos mendekati. Dia bicara hal yang sama, rasa herannya kepadaku. Kasihan ya Non, sebelum meninggal Radit bilang, katanya mau ikut ibu saja. Mungkin dia pesimis merasa tidak bisa sembuh. Aku menjawab, iya Mas, kasihan, padahal dia anak baik. Harapan besar Pak Suryo selain Mas Yoko. Semenjak meninggalnya Mas Radit, banyak tersiar kabar kurang sedap. Warga merasa resah dan khawatir akan keselamatan keluarga Suryo. Mereka menduga ada yang tidak beres menimpa keluarga ini. Keluarga yang dulu sangat bahagia dan mampu membahagiakan orang lain. Hingga suatu hari, Pak Suryo datang ke rumah dengan badan yang mengurus. Mbak, bapaknya ada? Tanya Pak Suryo. Ada Pak, di pondokan belakang. Lalu Pak Suryo menuju padepokan bapakku. Hampir sekitar 2 jam lamanya, beliau berbincang-bincang dengan bapakku. Hingga akhirnya keluar dari pondokan. Sembari merangkul bahu Pak Suryo, bapakku berkata, yang sabar nggih Pak, insya Allah saya bantu. Kita cari sama-sama jalan keluarnya. Enggih Pak, jawab Pak Suryo. Matur nuwun sangat nggih. Kemudian Pak Suryo berlalu dan aku bertanya kepada Bapak tentang apa yang mereka bicarakan. Pak, ada apa dengan Pak Suryo? Bapak menjawab, kasihan Dok, keluarganya sedang diincar. Maksud Bapak? Waktu Radit masih di rumah sakit Kotaka, Pak Suryo bertemu dengan orang tak dikenal, menanyakan kenapa Radit sebenarnya. Tapi ternyata orang itu memberitahu Pak Suryo bahwa ada yang tak beres dengan keluarganya. Mendengar awal mula cerita Pak Suryo, orang itu mengambil kesimpulan bahwa Pak Suryo sedang diteluh. Nama teluhnya yaitu teluh pring sedapur. Bapak sendiri belum berani berspekulasi. Ini Bapak masih akan tirakat dulu. Astagfirullah, tega bener ya Pak orang yang ngelakuin itu. Oh iya Pak, tenung pring sedapur itu yang bagaimana Pak? Kamu tahu pring sedapur atau bambu sedapur? Bambu yang tumbuhnya bergerombol jadi satu. Artinya teluh itu akan menghabiskan kerumunan atau anggota keluarga yang jadi sasaran. Aku sudah berpesan kepada Pak Suryo agar lebih meningkatkan ibadah. Kalau perlu, agar rumah yang ia tempati sekarang dijual saja. Bapak khawatir kalau teluh itu ditanam di rumahnya. Mendengar itu aku bergidik. Perbuatan yang sangat biadab bagi orang sebaik Pak Suryo.
Warga masyarakat mulai menaruh curiga terhadap kehadiran Mbak Rita sebagai menantu keluarga ini. Setiap hari, Bapak tirakat demi mencari jalan keluar untuk Pak Suryo. Hingga sampai suatu hari, genap 8 bulan sepeninggalannya Buming, aku lihat lagi sedan hijau itu berlalu lalang di jalan gang rumah kami. Dari kaca mobil yang makin lusuh itu, aku lihat Mas Yoko di kursi kemudi dan Pak Suryo yang badannya semakin hari semakin kurus di jok penumpang. Aku prihatin sekali, namun tak bisa membantu apapun. Setiap kali lewat rumahnya, tak kulihat Pak Suryo di sana. Rumah itu menjadi semakin gelap dan sepi karena Mas Yoko yang sibuk bekerja menggantikan peran bapaknya. Hingga suatu pagi, lagi-lagi di musola depan rumahku, ramai pemuda bergotong royong mengeluarkan berkakas kematian dari gudang. Kakiku lemas ketika, siapa lagi ini yang meninggal? Dari jauh, kulihat Mas Gembos. Shh, Mas, sini, bisikku. Iya Non, ada apa? Siapa yang meninggal Mas? Pak Suryo Non. Seketika mataku terbelalak. Masih kuingat beberapa hari lalu beliau masih kesini bertemu aku dan bapakku. Benar Mas? Tanyaku memastikan. Iya. Kapan hari beliau baru dari sini Mas? Ketemu bapak sama aku. Beliau sehat. Mas Gembos menimpali. Memang gak sakit Non. Tadi pagi ditemukan sudah tergeletak di lantai depan kamar mandi. Sudah meninggal. Gak ada yang tahu. Tahu-tahu waktu Mas Yoko sudah bangun tidur. Astagfirullah, kasihan ya Mas, jawabku. Setelah itu kami semua melayat. Kulihat raut wajah penuh sesal terlihat di wajah bapakku. Mungkin karena belum sempat menemukan jalan keluar untuk Pak Suryo. Karena tak mau kecolongan lagi, secara khusus bapak memberikan wejangan untuk Mas Yoko agar dia tak lagi menempati rumahnya lagi. Kalau perlu dijual saja, karena menurut bapak, untuk melepas pengaruh santetnya, rumah itu tidak boleh ditinggali oleh anggota keluarga Suryoko, karena teluhnya mengikat tak hanya kepada penghuni tapi juga rumahnya. Semenjak itu, Mas Yoko tidak pernah lagi tinggal di rumahnya sendiri. Rumah itu hanya digunakan untuk berkumpul dengan teman-temannya. Setelah itu, dia pergi tanpa menginap. Untuk siapa pengirim teluh itu? Entahlah, bapak tidak mau ikut campur. Yang jelas, kecurigaan warga tertumpu pada menantu rumah itu. Kini Mas Yoko sudah resmi bercerai dengan Mbak Rita. Meski di luar sana semua orang menyalahkan Mbak Rita, mereka semua mungkin lupa bahwa dulu ada orang yang ingin membeli tanah Pak Suryo dengan membayar harga yang lebih tinggi dari seharusnya. Namun, sudahlah, saya tidak mau ikut campur. Biarlah Yang Maha Adil yang memberikan keputusan terbaiknya kelak. Meskipun di dunia ini bisa bersembunyi, di akhirat nanti tak akan mampu berlari. Dari kisah Mas Yoko dapat kita ambil banyak pelajaran. Sekalipun kita orang baik, tak berarti tak ada yang membenci. Tetaplah berbuat baik, maka kebaikan akan datang kepadamu.